Assalamualaikum. Para guru diet karnivor banyak yang gembar-gembor tuh bahwa serat fiber itu bukan makanan manusia. Nah, bukannya selama ini kita disarankan banyak makan sayur. Bahkan Dr. Walter Lomo yang menarget sampai umur 120 tahun dan Dr. David Sinper yang guru longevity anti penuaan, itu mereka cenderungnya makan plant-based diet gitu, banyak serat fibernya. Diet Mediterranean yang dibilang paling balance, banyak itu juga banyak sayurnya. Nah, gimana sih ini urusannya? Yuk kita ulas. Kalau guru-guru karnivor bilang bahwa sejatinya pencernaan manusia itu pencernaan karnivor, kemarin kita udah ulas. Realitanya kita itu bukanlah karnivor yang murni, bukanlah karnivor sejati. Silahkan aja dilihat video yang kemarin. Terus guru-guru karnivor tertentu tuh ya, kekehnya tuh kayak gini. Serat fiber itu bukan makanan manusia sehingga tidak ada gunanya, nggak perlu dimakan. Daging-dagingan menu diet karnivor itu sudah amat mencukupi untuk segala kebutuhan nutrisi manusia, nutrisi apapun, nggak ada yang kelewat satu pun. Kehidupan tuh apakah selempeng itu? Nah, kata pepatah Perancis, ngono ya ngono ning ojo ngono. Ini khususnya orang-orang Perancis yang sering jalan-jalan di daerah Delanggu dan Gunung Kidul. Terjemahannya gitu ya gitu, tapi jangan begitu. Nah, kehidupan ini penuh paradoks, bro. Bukan cuma di bidang sosio-humaniora, dalam bidang kedokteran pun banyak paradoksnya. Coba contoh nih ya, kemarin gitu ya kita udah membahas soal paradoks fasting, paradoks protein. Masih segar diingatan tuh yang kemarin itu. Kan itu bukanlah satu-satunya paradoks dalam bidang kesehatan kedokteran. Ada paradoks tidur. Secara umumnya ya, kurang gerak itu jelek. Benar kan ya? Kita nggak boleh banyak duduk, nggak boleh banyak mager, tapi di sisi lain kita mesti banyak tidur. Dan itu bukan artinya pas tidur kita terus kelojotan banyak gerak gitu loh. Tidur yang baik itu kalau pules, anteng, diam gitu. Yaitu secara umumnya. Tapi kalau tidurnya udah kelamaan, lama banget, ada paradoks lagi nih. Paradoks dalam paradoks. Seperti kisah Al-Kahfi manusia gua tuh. Kalau tidur kelamaan, diam tok gitu, bisa bikin cacat juga. Jadi mesti sesekali membalik kiri, membalik kanan, dan seterusnya lah ya. Bahkan di urusan tidur itu aja, udah banyak paradoksnya. Ada lagi paradoks antibiotik. Klasik juga. Kalau orang mau sehat, dia mesti menjauhi sejauh-jauhnya asupan racun. Benar kan ya? Tapi kalau dia terlanjur terinfeksi kuman bakteri tertentu, mau sehat, dia mesti nenggak racun sepaket penuh sampai habis yang namanya antibiotik tadi. Bukan untuk penumbuhan rambut. Kalau itu antibiotik. Ini antibiotik. Bukan untuk treatment terhadap rambut yang biotak. Otak kalau itu. Wah, sorry. Banyak lagi lah ya. Ada lagi paradoks bakteri. Bakteri itu bikin sakit, infeksi, tapi yang bikin sehat itu antara lain bakteri juga. Tingkat mikrobiom perut kita gitu ya. Gosok gigi pun kalau kelewat bersih, pakai pasta yang mengandung deterjen, itu bukannya bagus, malah jelek parah. Padahal katanya bersih itu sehat. Nah, kita juga malah disuruh akan bakteri hidup yang disebut probiotik. Iya kan? Ada lagi paradoks low fat. Kalau mau efektif untuk menggerus timbunan lemak, timbunan fat atau fatty liver, kita bukannya mesti diet rendah lemak atau low fat, malah yang jos itu diet rendah gula karbo. Ada lagi paradoks kolesterol. Ternyata yang bikin kolesterol tinggi itu bukanlah asupan makanan yang tinggi kolesterol, dan seterusnya ya. Dan soal serat fiber tadi mestinya bisa juga sama. Ada paradoksnya. Emang sih, yaitu nggak bisa dicerna oleh manusia, nggak akan bisa terurai masuk ke aliran darah, nehi. Tapi siapa bilang yang boleh masuk ke perut kita terbatas cuma yang bisa dicerna aja. Nyelundup narkoba tuh. Narkobanya diplastikin terus ditelan. Ada kan ya? Di film-film ada lagi tuh. Demi agar nggak dirampok, cincin emas ditelan juga. Jauh sih ya kalau itu. Tapi di luar anekdot yang seperti itu, di dalam saluran cerna kita itu ada gut mikrobiom tadi, teman lama kita. Siapa bilang fiber serat nggak ada hubungan sama sekali dengan gut mikrobiom? Nggak ada kan ya? Penelitian sahih belum pernah ada tuh yang secara solid bilang bahwa serat fiber nggak ada hubungan belas sama gut microbiome. Kita ini nggak bisa egois loh. Gut microbiome ini salah satu penjurunya banget dari kesehatan jangka panjang kita. Kalau dia ambiar, kita pun pasti ambiar. Realitanya udah kayak gitu. Dan sementara kita sebagai manusia tidak bisa mencerna serat fiber, gut microbiome kita itu bisa. Pencernaannya dia bukanlah pencernaan manusia, udah jelas lah ya. Lainnya lagi dari itu, saya ingat sharingnya Dr. Michael Levin. Sel-sel kita itu cerdas, dia punya kecerdasan kolektif, punya memori kolektif. Dia bisa diajak ngobrol gitu dalam tanda kutip, dan dia bisa diberi instruksi-instruksi.
Yang gampangnya kita sebut aja bioinstruction. Nah, dengan bioinstruction yang tepat, buntut cicak yang putus bisa numbuh lagi saat tulang-tulangnya. Tapi tanpa bioinstruction yang seperti itu, kaki kodok kalau udah buntung ya udah selesai. Dia nggak akan numbuhin kaki lagi. Defaultnya seperti itu. Tapi Dr. Levin bisa membuktikan itu kaki kodok pun bisa dibuat numbuh lagi juga, persis kayak buntut cicak itu setelah dia temukan bioinstruction-nya. Jadi soal bioinstruction ini sudah amat nyata, bukan sekedar teori-teori. Nah, makanan yang masuk ke tubuh kita itu pun sama loh. Dia bukan sekedar sumber energi, sumber nutrisi, dia juga bisa jadi sumbernya bioinstruction. Insulin pathway, mTOR pathway, sering kita omong itu dipicu dari makanan kan ya. Dan untuk memunculkan bioinstruction, itu si serat fiber tidak mesti masuk berada di dalam aliran darah kita. Jadi ya, kalaupun benar bahwa segenap nutrisi yang kita butuhkan bisa tercukupi dengan praktek diet carnivore, siapa yang menjamin bahwa sudah tercukupi juga segenap kebutuhan bioinstruction? Belum ada kan ya? Pasti belum ada. Nah, Dr. Michael Levin dan para sejawat yang terdepan soal bioinstruction aja, sekarang level pemahamannya baru sampai numbuhin kaki kodok tadi itu. Kalau kemanusiaan ya lebih jauh lagi tuh. Singkatnya, kita mesti nyadar bahwa masih ada sisi gelap, blind spot terkait serat fiber ini yang belum terpahami sepenuhnya oleh para pakar kekinian. Dan ini fakta, bukan mitos ataupun ngawos. Wah, ngawos itu apa? Udah panjang nih. Realitanya gini lah ya. Di luar sana, soal serat fiber yang dianggap nggak perlu kita makan oleh para guru karnivor, itu masih diperdebatkan. Boleh saran ya, dalam soal ini, kalau kalian pro diet vegan, hati-hatilah. Makan sayur, serat, fiber ini jangan sampai kalap. Karena yang dibilang para guru karnivor, itu nggak 100% ngawur juga. Kita ini bukanlah sapi. Kita manusia yang pencernaannya tidak bisa benar-benar mencerna serat fiber. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kalau kalian pro diet karnivor, hati-hati juga. Janganlah omongan guru karnivor itu diyakini dan dipercayai begitu saja secara mutlak. Nah, untuk yang mutlak-mutlakan nih percayalah hanya kepada Allah. Widih, kok sampai ke situ kejauhan ding ya. Udah, terima kasih.